Tuhan Amin. Yesus, kami berterima kasih kepadamu, Allah yang setia. Dari hari ke hari Engkau menyertai dan membuat kami bisa bertemu kembali dalam virtual. Amin. Bila pembacaan Alkitab kami pada hari ini, ya kami bisa mendapatkan terang-Mu, kami bisa menyerapnya, menikmati, memakannya, setiap hembusan dari firman Allah ini. Tuhan, berkatilah teman-teman yang juga belum bisa bergabung, supaya mereka bisa kembali bergabung Tuhan, dan mereka juga bisa mendapatkan berkat Amin. rohani. Oh Tuhan Amin. Yesus, sungguh kami bersyukur, kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Oke, baik. Kita akan baca demikian ya. Yesaya 30 sampai 31. Oke. Saya 30 sampai 31. Dimulai dari ya, saya, Stevi, lalu Kak Eko ya, Iska, baru Iva, demikian seterusnya. Amin. Yesaya 30 sampai 31. Oke. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengabaikan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Sekarang Yesaya 30 ayat 10. Oh, saya. Ya. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat. Bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisirlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa. Kelewatan. Amin. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan.
Itu boleh. 16 ya. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggikan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. 19. Sungguh, ya hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis sepatumu yang disebut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan datang menyatakan diri-Nya dari tempatnya yang jauh, murka-Nya menyala-nyala, Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa, dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu Ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya.
ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Amin. Yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan bangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindunginya sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan mereka. Amin. Menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi dari pasal 30 sampai 31 kita melihat kembali bagaimana kita tidak bosan-bosan berkata bahwa Tuhan menanggulanginya, atau kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Dia rebuild ya, membangun ulang ya bangsa-bangsa Israel atau umat pilihannya, dan membuat dia agar bisa menjadi Allah mereka gitu. Nah, tadi pasal 30 kita sudah melihat bahwa ada satu perkataan dikatakan di dalam ayat yang ke-3 ya, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka ayat yang ke-3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan pertenduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat 4, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes. Ayat 5-nya, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Jadi pada pembacaan kita sore ini, kita mendapatkan bahwa segala sesuatu yang diandalkan manusia itu akan membuat malu. Ya, sampai tadi di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan sudah berkata demikian, namun hari ini apakah bangsa atau umatnya mau, atau orang yang beriman mau untuk tenang dan percaya kepada Tuhan, atau masih menggunakan diri sendiri, gitu kan? Nah, jadi kita perlu melihat lagi ayat seterusnya. Katakan ayat 32 ya, di situ langsung saja. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk berperangan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa hari ini kita sedang dalam kondisi yang berperang dalam kondisi rohani gitu ya, di mana kita dengan iblis ya harus menang begitu, karena kita sudah menjadi umat Allah. Jadi teman-teman hari ini yang hadir ya, puji Tuhan kita mendengar kembali kabar sukacita bahwa kita perlu memiliki satu penglihatan yang baru, yaitu kita adalah milik Tuhan dan selamanya akan milik Tuhan. Maka kita harus memiliki satu kebiasaan atau kehidupan yang seperti Tuhan inginkan, yaitu mencari Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Jadi pembahasan kitab Yesaya yang singkat adalah sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing silakan. Kita lanjutkan dulu ya, Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai yang ke
29 ya, sampai habis. Nanti lanjutnya siapa? Eko ya. Tadi Kolose 1 ayat 29 ya. Ayat berapa? Kolose 1 ayat 15. 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Amin. Segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang pada ia lebih utama segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Dan sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang didamaikannya di dalam wujud Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Amin. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Amin ya. Jadi kita sudah bahas satu pasal ini. Semoga kita melihat dengan jelas ya. Jadi dari pasal yang ayat yang ke-15 sampai ke-29 berbicara mengenai gambar Allah ya sebagai yang sulung dari segala ciptaan dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga bisa menentukan ya rahasia dari apa sih Allah yang kehendaki di atas hidup kita. Jadi tadi di ayat yang ke-16 ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, dan sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka kita perlu melihat lagi tadi di ayat yang ke-25 ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku dan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Di Rasul Paulus kembali lagi berbicara bahwa apa yang setiap orang terima hari ini adalah firman Allah harus diteruskan kepada orang lain. Jadi setiap kita ini ada 6 orang ya, kita berhak untuk memberitakan firman ini kepada orang lain, agar orang lain mengerti kehendak Allah, mengerti apa yang Allah inginkan di atas hidup masing-masing kita. Jadi ini yang adalah kesimpulan dari kitab Kolose pasal 1 ya. Jadi kita telah diperdamaikan, kita juga telah ditebus untuk menjadi hamba-Nya, menjadi umat-Nya,
yang terus-menerus membawa orang lain melihat zaman ini sedang merosot, zaman ini sedang menuju kepada kebinasaan. Maka haruslah kita yang percaya, kita yang mengenal firman ini kembali dikuatkan dan diteguhkan dalam iman. Amin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari saya tadi dan kitab Kolose. Adakah yang ingin bertanya atau memberi satu kesaksian demikian dari pembacaan Alkitabnya? Saya, Kak. Ya. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya terjemah dengan ayat ini bahwa mungkin ya hari ini kadang tuh banyak melakukan kesibukan ini dan itu gitu. Jadi kadang ada kekhawatiran, misalnya ada selain kekhawatiran ya banyak hal gitu yang membuat sibuk sampai berasa bahwa ya segala sesuatu yang saya lakukan ya dari diri saya sendiri, tapi ternyata di sini tuh kembali lagi menguatkan gitu. Bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari perkara apa? Dari perkara ya khawatir, dari perkara mungkin kalau mahasiswa sekarang kan banyak tugas, atau anak SMP juga karena sekolahnya dari rumah pasti banyak tugas kan. Jadi lebih banyak otaknya itu dikuras gitu kan, pikirannya dikuras gitu. Jadi hari ini kenapa sampai dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 di sini tuh dikasih tahu juga kuncinya gitu. Dibilang kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris saya dapat di sini Kolose pasal 1 ayat 27, dia itu bilang Christ in you. Jadi bukan Kristus di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bilang Kristus di tengah-tengah berarti ya di luar kan. Tapi kalau bilang Christ in you berarti Kristus di dalam saya juga di dalam setiap kita gitu di sini. Jadi puji Tuhan, hari ini pertolongan kita, pertolongan saya juga teman-teman ya bukan pertolongan yang dari luaran gitu. Tapi pertolongan kita ada di dalam kita gitu, yaitu Kristus sendiri yang sekarang tinggal di dalam hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, Reviska, Mas Dito atau Stevi ada? Kalau ya silakan. Terima kasih buat Sister Iva, luar biasa sharingnya. Mungkin dari saya sangat diberkati dari Kolose firman Tuhan ayat yang ke-17 ya. Kami secara manusia selalu khawatir akan masa depan kita begitu ya. Apalagi kita yang masih muda-muda. Seperti saya biasa kalau saya sendiri kan masih belajar, terus ya masih berpikir ke depan bagaimana punya keluarga dan sebagainya. Itu kadang selalu membuat saya ya sebagai manusia khawatir, tapi dengan firman Tuhan ini kayaknya Tuhan mau meyakinkan saya bahwa Tuhan itu ada dan segala sesuatu dia itu ada sebelumnya dan segala sesuatu itu ada di dalamnya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi artinya apa yang saya pikir ke depan itu sudah ada di dalam Tuhan dan semua itu ada di dalam dia. Jadi saya punya tugas itu percaya 100% saja kepada dia. Bahwa semua itu akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu saja yang saya share. Terima kasih. Amen. Puji Tuhan. Sangat menjamah ya, memberkati juga sharingnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mungkin kita
sampai di sini, nanti boleh sharing lagi di grup ya. Amin. Baik, kita akan kami harus melihat bahwa Dikau adalah Allah yang menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan juga sertailah teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini, biar mereka esok juga boleh bergabung. Tuhan, agar Engkau boleh terus menjadi Allah kami dan Tuhan kami semesta alam. Tuhan Yesus, sertai Tuhan juga bagaimana kehidupan kami masing-masing, yang bersekolah, yang berkuliah, ada juga yang bekerja dan melayani. Tuhan, biarlah apa yang kami perhidupkan hari ini, sungguh-sungguh kami perhidupkan di dalam Kristus. Oh Tuhan, rahmati kami masing-masing, biarlah kami makin hari makin cinta kepada firman-Mu, makin mengasihi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jagalah kesehatan kami semua, juga setiap dimanapun negara yang ada, dari virus ini Tuhan, agar Engkau menjadi Allah penyembuh, tabib yang agung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas nama-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Amin.